Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Nama saya Ari. Umur saya baru 22 ketika pertama kali menginjakkan kaki di warung sate Pak Dirjo, warung kecil di pinggir jalan desa Banyuurip. Letaknya tepat di tikungan, di bawah pohon trembesi tua yang daunnya selalu jatuh bahkan di musim kemarau. Warung itu tampak biasa, bangunan sederhana dari tembok semen dengan dapur setengah terbuka di belakangnya. Tapi entah kenapa, dari pertama kali saya lewat, ada rasa aneh yang menempel di tengkuk saya. Seperti ada yang memperhatikan dari dalam dapur gelap itu. Saya diterima bekerja hanya dengan satu kali wawancara. Pak Dirjo orangnya ramah, suaranya pelan, dan sering menyelipkan senyum yang lebar. Tapi senyum itu selalu terasa seperti menutup sesuatu, bukan menunjukkan sesuatu. Istrinya sudah meninggal, katanya. Anaknya merantau ke kota. Ia tinggal di rumah kecil di belakang warung. Semua orang di kampung menghormatinya karena warungnya tidak pernah sepi. Yang membuat saya heran, dan mungkin membuat saya lebih berhati-hati, adalah kalimat yang dia ucapkan saat menerima saya bekerja. Di sini kerjaannya ringan, Ri. Yang penting kamu pulang sebelum jam 11 malam. Jangan sekali-kali menengok ke dapur kalau saya sedang bakar sate sendirian, apalagi kalau hari malam Minggu Kliwon. Waktu itu saya cuma mengangguk. Saya pikir dia hanya punya kebiasaan tertentu, atau mungkin sedang capek sehingga bicara ngawur. Tapi setelah beberapa hari bekerja, saya mulai melihat yang tidak seharusnya saya lihat. Hari pertama berjalan tenang. Saya belajar mengambil pesanan, memotong lontong, dan menyiapkan bumbu kacang. Pelanggan datang silih berganti, sebagian besar orang-orang kampung yang sudah hafal aroma sate Pak Dirjo. Namun, ada satu hal ganjil yang langsung saya perhatikan. Setiap kali Pak Dirjo membakar sate, apinya selalu lebih besar dari kompor arang biasa. Nyala merahnya tinggi dan berdesis, seperti ada sesuatu yang ikut terbakar tapi tidak terlihat. Kadang, dari sela kepulan asap, saya mencium bau yang tidak mirip daging kambing atau ayam. Bau itu menyengat, campuran bulu gosong, tanah basah, dan sesuatu yang seperti daging busuk yang baru dipotong. Saya tanya ke salah satu pelanggan tetap, Pak Karto. Pak, kok asapnya tebal banget ya? Baunya agak beda. Pak Karto cuma tertawa kecil, tapi pandangannya tajam. Warung ini memang begitu, Ri. Katanya resepnya turun-temurun. Kamu kerja di sini, ya? Sudah waktunya kamu tahu, jangan banyak tanya. Yang penting kamu dapat gaji. Saya tidak mengerti maksudnya. Tapi malam itu, saat saya membereskan meja, ada sesuatu yang membuat tangan saya gemetar. Pak Dirjo memanggil saya ke belakang. Ari, kipasi arang sebentar, katanya. Saya berjalan ke dapur. Di sana gelap dan dingin, meski arang masih menyala. Saat saya mendekat, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti. Di atas meja dapur, tepat di samping tumpukan daging kambing, ada seekor ayam jago hitam, bukan dipotong, bukan disembelih. Ayam itu tergeletak diam, seperti baru saja ditidurkan. Tapi bulunya basah, dan lehernya seperti ditekan hingga patah. Saya belum sempat bertanya ketika Pak Dirjo muncul dari balik pintu. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Jangan sentuh itu, bukan bagianmu. Ia bergerak cepat,
mengambil ayam hitam itu, lalu membawanya ke area bakaran. Saya melihat dari jauh, bersembunyi di balik rak piring, ketika ia melemparkan ayam itu ke atas bara, tanpa dipotong, tanpa dibersihkan. Ayam itu menyentuh arang panas, dan tiba-tiba api naik tinggi sekali. Asap hitam mengepul, tebal seperti kabut yang dipaksa lahir secara paksa. Dari balik asap, saya seperti mendengar suara kecil, bukan ayam, tapi suara lirih manusia mengadu. Saya mundur beberapa langkah, jantung saya berdetak keras. Namun yang paling membuat saya merinding bukan suara itu, melainkan bayangan hitam yang muncul di belakang api. Seperti sesosok tubuh membungkuk, tanpa wajah, menonton Pak Dirjo membakar sate dengan kepala sedikit miring. Saya berkedip, dan sosok itu hilang. Pak Dirjo menoleh ke arah saya. Pandangannya begitu tajam hingga dada saya terasa sesak. "Ari," katanya pelan, "kalau kamu kerja di sini, kamu harus belajar membedakan apa yang boleh dilihat, dan apa yang tidak." Saya segera mengangguk dan mundur. Malam itu saya pulang lebih cepat. Di sepanjang perjalanan, angin dingin terus menamparkan wajah saya, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Baru ketika sampai rumah kontrakan, merinding saya mereda. Tapi pintu rumah belum sempat saya tutup saat saya mendengar bisikan sangat dekat di telinga kanan saya. "Jangan tinggal." Saya langsung menoleh. Tidak ada siapapun, hanya angin, hanya malam. Namun dada saya bergolak hebat, karena ada sesuatu yang selama ini saya coba abaikan. Sesuatu yang menjadi warisan keluarga saya sejak kecil. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Rasanya seperti ada mata lain yang ikut mengawasi apapun yang saya lakukan. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Seperti seseorang menempel pada punggung saya, berjalan bersama setiap langkah. Saya tahu betul apa itu. Sejak kecil, nenek saya pernah berkata bahwa sebagian keturunan keluarga kami memiliki penjaga bawaan. Ia menyebutnya pengiring, semacam kodam pendamping yang tidak pernah muncul kecuali dalam kondisi terancam. Dulu saya tidak pernah percaya, sampai malam pertama di warung itu, ketika bisikan itu terdengar jelas. Saat saya kembali bekerja keesokan harinya, Pak Dirjo bertingkah biasa. Seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Ia malah menyapa saya dengan ramah. "Pagi, Ri. Jangan lupa nanti malam bantu jaga meja ya," katanya. Malam ini lumayan ramai. Saya mengangguk, mencoba bersikap normal. Tapi saya tahu ia memperhatikan gerak-gerik saya. Tatapan matanya seperti memeriksa apakah saya terlihat ketakutan atau curiga. Saya sengaja tidak menyinggung tentang dapur atau ayam hitam semalam. Namun yang membuat saya semakin gelisah justru pelanggan. Ada beberapa pelanggan tetap yang memandangi saya dengan raut iba, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Bahkan seorang ibu parubaya sambil membungkus sate sempat berbisik, "Kerja di sini jangan terlalu malam ya, Nak." Banyak yang bilang, warung ini pernah makan korban. Saya tidak sempat bertanya lebih jauh karena Pak Dirjo muncul dari belakang. Ibu itu langsung diam dan buru-buru pulang. Menjelang malam, warung semakin penuh. Musim panen membuat warga punya lebih banyak uang untuk makan di luar. Api di panggangan berkobar besar, seperti biasanya. Tapi malam itu, ada hal baru yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Setiap kali Pak Dirjo membakar sate, asap naik menghulu dan membentuk bayangan aneh, seperti siluet orang berjongkok, lalu menghilang. Orang lain tidak melihat,
tapi mata saya seperti terlatih untuk menangkap yang halus. Dan setiap kali bayangan itu muncul, ada suara lirih seperti desah panjang dari arah dapur. Saat warung mulai sepi, tinggal 1-2 pelanggan, saya mendekat ke Pak Dirjo. "Pak, apa saya boleh tanya sesuatu?" Ia hanya mengangguk, masih membolak-balik sate. "Semalam itu, ayam yang Bapak bakar, itu buat apa?" Pak Dirjo tidak langsung menjawab. Ia menutup-tutup arang, mematikan bara, lalu menatap saya dengan ekspresi datar. "Ari, kamu anak baik. Tapi kalau kamu ingin tetap kerja di sini, kamu harus simpan pertanyaan. Apalagi soal malam Kliwon." Saya menelan ludah. Dia tahu saya lihat sesuatu. "Saya cuma merasa ada yang beda, Pak." Ia masuk ke dapur, memberi isyarat agar saya ikut. Pintu dapur ditutup. Ruang itu lembab, bau arang dan daging masih kuat. Pak Dirjo berbicara dengan suara yang sangat pelan. "Tolong ingat baik-baik, di warung ini, ada hal yang tidak boleh dipertanyakan. Ada yang membantu saya, dan saya membantunya kembali. Saya tidak tahu apakah ia sedang memperingatkan saya, atau sedang memaksa. Tapi kamu jangan takut, tidak akan ada apa-apa selama kamu tidak melanggar." Saya mengangguk, meski jantung saya berdebar. Tiba-tiba, dari pojok dapur belakang, tempat paling gelap, terdengar suara seret seperti sesuatu diseret di lantai. Lalu suara napas berat. Saya refleks mundur, tapi Pak Dirjo tidak bergerak. Ia diam saja, seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa mendengar suara itu. "Pak, itu apa?" Ia menatap ke arah gelap dan berkata pendek, "Itu bagian dari perjanjian." Saya menahan diri untuk tidak lari. Lantai di bawah kaki saya terasa dingin. Udara di dapur berubah seperti dipenuhi kabut tipis. Suara seretan itu berhenti, hening, lalu, "Ari." Suara itu pelan, serak, seperti tenggorokan basah. Memanggil nama saya dengan jelas. Saya membeku. Pak Dirjo menoleh cepat ke saya. Raut wajahnya berubah, ketakutan tapi sekaligus marah. "Kamu dengar?" Saya tidak bisa menjawab. Tenggorokan saya kering. "Kamu dengar dia memanggilmu?" Saya mengangguk perlahan. Pak Dirjo memegangi kepala, gelisah seperti seseorang yang baru mendengar kabar buruk. "Sial, seharusnya tidak secepat ini." Saya memandangnya bingung. "Apa maksud Bapak?" Pak Dirjo menatap saya lama. Matanya merah, mungkin karena asap, atau mungkin karena kurang tidur, saya tidak tahu. "Ari, kamu harus pulang sekarang. Jangan lewat jalan belakang. Jangan menengok ke dapur sampai besok." "Kenapa, Pak?" Ia tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dapur dan mendorong saya pelan. "Pulang, sekarang." Saya berjalan cepat meninggalkan warung, meski hati saya penuh tanda tanya. Saat melewati pohon trembesi tua, angin berhenti. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada daun bergerak. Lalu, tepat ketika saya hampir mencapai pertigaan, ada sesuatu yang berjalan di belakang saya. Langkah pelan, terputus-putus, seperti seseorang yang pincang. Saya mempercepat langkah, tapi suara itu mengikuti. Semakin dekat, semakin berat. Di tengah rasa takut itu, tiba-tiba pundak kanan saya terasa hangat. Seperti ada tangan besar yang menyentuh, bukan manusia, tapi sesuatu yang kuat dan menenangkan. Bisikan itu datang lagi. "Jangan takut, aku di sini." Kodam itu, ia benar-benar muncul. Saya nekat menoleh ke belakang. Yang saya lihat bukan manusia, dan bukan hantu.
Sesuatu itu berdiri di tengah gelap tinggi, gelap, matanya merah redup, menatap saya tanpa bergerak. Dan tepat di belakang makhluk itu, ada siluet tubuh membungkuk dengan kepala seperti terpuntir ke bawah, menatap saya terbalik dari kejauhan. Siluet yang sama seperti bayangan di asap semalam. Makhluk itu, kodam saya, melangkah maju, berdiri di antara saya dan sosok menyeramkan itu. Sosok membungkuk itu tidak maju, tidak mendekat, hanya memandang, lalu hilang dalam satu kedipan. Kodam itu menatap saya sekali lagi sebelum menghilang seperti asap. Di kejauhan, suara angin kembali terdengar. Keesokan paginya, kaki saya terasa berat ketika melangkah menuju warung. Ada perasaan seperti sedang kembali ke tempat yang seharusnya saya tinggalkan. Tapi anehnya, ada dorongan dari dalam diri, seperti dorongan halus yang membuat saya tidak bisa lari dari tempat itu. Ketika saya tiba, warung masih tutup. Lampu dalam warung mati, pintunya hanya disangga kayu kecil. Saya mengetuk perlahan. "Pak Dirjo." Tidak ada jawaban. Saya mencoba mengintip dari sela kaca. Kursi-kursi masih tertata, meja masih bersih, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tapi begitu saya memutar tubuh hendak pergi, ada suara dari dalam. Bukan suara manusia. Suara itu seperti desir napas, basah, rendah, dan terlalu dekat. "Ari." Saya mundur. Tenggorokan saya kering. Pintu tiba-tiba terbuka pelan. Pak Dirjo muncul, wajahnya pucat, mata cekung seperti tidak tidur semalaman. "Masuk," katanya tanpa ekspresi. Saya ragu, tapi ia memberi isyarat tangan, memaksa saya masuk. Warung baunya aneh pagi itu, campuran amis, arang, dan sesuatu yang seperti tanah kuburan yang basah. Pak Dirjo duduk di kursi, menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. "Ari, yang terjadi semalam bukan kejadian biasa. Seharusnya kamu belum mendengarnya, belum kelihatan olehnya." Saya menelan ludah. "Siapa, Pak?" Ia mendongak pelan. Mata itu, seperti mata orang yang melihat hal-hal yang melampaui dunia. Penunggu, yang memberi saya rezeki, yang menuntut balas jika saya melanggar perjanjian. Saya mendengarkan tanpa berkedip. "Dia tidak seharusnya memanggilmu, kecuali kalau dia merasa kamu ikut terlibat. Atau, ia berhenti, raut wajahnya mengeras. Atau dia sedang memilihmu." Dada saya terasa kempes. Saya ingin bangkit dan pergi, tapi tubuh saya kaku. Pak Dirjo melanjutkan, "Ari, kamu punya sesuatu yang saya tidak punya. Perlindungan, penjaga. Saya melihatnya tadi malam dari jauh, saat kamu pulang." Saya membeku. Saya melihat bentuk itu, berdiri di dekatmu, besar sekali. Itu bukan makhluk biasa. Saya tidak ingin membahas itu. Tapi Pak Dirjo bangkit, menghampiri saya, menatap dengan wajah penuh kecemasan. "Kamu harus berhati-hati. Jika penjagamu muncul, berarti kamu sudah dianggap bagian dari perjanjianku." Saya menggeleng cepat. "Pak, saya tidak pernah." "Tidak peduli. Penunggu itu bukan manusia. Ia tidak melihat perbedaan antara yang terikat dan yang tidak. Asap semalam sudah membawa namamu." Saya tercenung. "Mengapa, Pak? Kenapa dia memanggil saya?" Wajah Pak Dirjo berubah. Dari takut menjadi gelap. Karena dia lapar. Hari itu warung tetap buka, meski suasananya terasa berbeda. Pelanggan yang datang lebih sedikit. Beberapa hanya bungkus lalu pergi buru-buru. Beberapa menatap saya tanpa berani bicara.
Ada yang bahkan berdoa pelan ketika lewat di depan warung. Menjelang sore, saya merapikan piring di rak, namun tangan saya berhenti ketika melihat sesuatu di salah satu piring yang baru dicuci. 3 bekas sidik jari hitam. Bukan arang, bukan minyak. Warnanya terlalu pekat, seperti jelaga cap dari api yang tidak wajar. Saya mencoba mengusapnya. Tidak hilang. Tiba-tiba udara di sekitar saya berubah dingin. Sangat dingin. Seperti ada angin dari dalam lemari es keluar mengalir ke tengkuk saya. Lalu suara itu datang lagi. Tidak keras, tapi jelas. Tepat di belakang telinga. Tandanya sudah kutitipkan. Saya membalik cepat. Tidak ada siapapun. Saya mulai panik. Tapi bersamaan dengan itu, suara dari luar dapur memanggil. "Ari, ke sini sebentar." Itu suara Pak Dirjo. Saya langsung menuju ke depan. Ia berdiri di dekat panggangan, memandang saya sambil menunjuk sebuah baskom kecil. Baskom itu berisi daging kambing yang baru dipotong. Tapi di bagian paling bawah, tersembunyi separuh. Sesuatu yang bukan daging kambing. Warnanya pucat, bentuknya seperti jari kaki ayam. Atau sesuatu yang menyerupai itu tetapi lebih besar, lebih panjang, dan lebih manusiawi. Saya terbelalak. "Pak, itu apa?" Pak Dirjo menutup baskom itu cepat, wajahnya gelisah. "Ari, dengarkan saya baik-baik. Malam ini bukan malam Kliwon, tapi penunggunya sudah mulai gelisah karena semalam ritual tidak sempurna." Saya menegang. Dia biasanya tenang kalau sudah diberi yang dia mau. Tapi semalam gagal. Dan sekarang, dia mulai menandai siapa yang akan jadi gantinya. Saya merasa mual. "Pak, maksudnya tumbal." Pak Dirjo tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah lama berada di jurang. "Ari, kalau dia memilihmu, saya tidak bisa menghentikannya." Saya mundur perlahan. "Pak, saya mau pulang dulu." Pak Dirjo mengangguk, tapi sebelum saya pergi, ia menahan lengan saya. "Ari, kalau malam nanti kamu dengar ada yang mengetuk pintu, atau memanggil namamu dari luar rumah, jangan dibuka." Saya gemetar. "Kenapa, Pak?" Ia menatap saya seperti seseorang yang sudah melihat kematian. "Lebih besar dari, karena itu bukan manusia. Itu penunggu yang sedang mencari tumbal. Dan kalau kamu membuka pintu, kamu akan dibawanya, hidup-hidup." Malam itu, saya duduk diam di kamar kontrakan. Semua lampu menyala, semua ventilasi saya tutup rapat. Tapi ketakutan justru semakin besar ketika malam semakin dalam. Hening, sunyi, tidak ada suara apapun. Sampai akhirnya, tok, 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 3 ketukan pendek di pintu depan. Saya membeku. Ketukan kedua datang, lebih keras. Tok, 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 lalu suara itu. Suara yang sama seperti di warung. Seperti tenggorokan kosong yang memaksa berbicara. "Ari, buka pintu." Saya memejamkan mata, menahan napas. Jantung saya berdetak memukul dada. Lalu samar-samar, ada sosok besar berdiri di belakang saya. Hangat, kokoh. Kodam itu muncul, dan ia berbisik di kepala saya. "Jangan buka. Dia bukan untukmu." Di luar, suara itu berubah agresif. "A-R-I-I. B-U-K-A-A-A." Pintu berguncang keras, seolah didorong sesuatu yang tidak memiliki tubuh fisik. Saya terjatuh ke lantai, menahan tangis dan ketakutan. Dan tepat saat pintu hampir jebol, semua suara berhenti. Hening total. Kodam itu berdiri di depan pintu,
tubuhnya samar, matanya menyala redup. Malam itu, warung sudah sepi lebih cepat dari biasanya. Angin lembab dari arah sawah menyapu halaman, membawa bau tanah basah yang menempel di kulit. Aku baru saja selesai mengepel lantai ketika Pak Dirjo muncul dari belakang. Langkahnya pelan, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Dik, nanti malam bantu saya bakar sate lebih lama, ya?" katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk, meski rasanya ada sesuatu yang mengganjal sejak kejadian di belakang warung. Namun ingatan soal bisikan halus yang menyelamatkanku waktu itu membuatku tetap berani bertahan. Aku tidak tahu apa itu, tapi sejak kecil memang ada sesuatu yang selalu seperti menjaga dari jauh, sejenis pendamping, kata kakek dulu. Aku tak pernah memikirkan itu serius, sampai malam-malam belakangan ini. Sekitar jam 11 malam, Pak Dirjo mulai menata arang di tungku belakang. Bukan tungku untuk jualan, tapi tungku besar dengan susunan bata hitam pekat, seolah sering terpapar panas tak wajar. Aku baru tahu tungku itu ada setelah jadi pegawainya. Letaknya di pojok halaman belakang yang gelap, hanya diterangi lampu kuning kecil yang redup. Aroma menyengat menusuk hidung begitu api dinyalakan. Bukan bau daging sate biasa. Ada sesuatu yang lebih kuat, lebih amis, dan sulit dijelaskan. Aku menahan napas beberapa kali. "Dik, jangan banyak tanya malam ini," kata Pak Dirjo. Aku diam, bukan hanya karena takut, tapi karena firasatku berkata aku harus berhati-hati. Api itu berkobar lebih tinggi dari seharusnya, seolah ada yang meniupnya dari bawah. Suara letupan kecil terdengar, seperti ada yang basah dilemparkan ke atas arang panas. Pak Dirjo bekerja dengan wajah kaku. Tangan tuanya bergerak mantap, menusukkan potongan-potongan yang tidak semestinya ke dalam bara. Bentuknya sekilas seperti potongan daging besar, tapi warnanya terlalu gelap, terlalu berat untuk daging biasa. Aku tidak tahu itu apa, dan entah kenapa, malam itu aku merasa tak boleh tahu. Tiba-tiba angin berhenti. Daun-daun di sekitar tungku diam tanpa suara. Api tidak goyah sama sekali, padahal sebelumnya berkobar sangat tinggi. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Suara dari arah belakang tubuhku. Suara laki-laki parau, pelan, hampir seperti bisikan dari balik pintu. "Jangan dekatkan dirimu dengan apinya." Aku spontan merinding. Suara itu sama seperti malam saat sesuatu mencoba menarikku ke lubang gelap. Suara yang menahan bahuku agar tidak ikut terseret. Suara yang sejak kecil sering muncul hanya pada saat-saat genting. Aku memutar kepala perlahan. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon pisang di halaman. Sementara itu Pak Dirjo terus menunduk dan memutar tusukan daging yang anehnya tidak mengeluarkan lemak meleleh seperti sate biasa. Tidak ada minyak menetes, tidak ada asap yang mewangi. Api hanya menyala seolah menyerap sesuatu. "Dik," suara Pak Dirjo berat, pelan, penuh tekanan. "Kalau nanti apinya padam, kamu harus pergi dari sini. Jangan lihat ke belakang. Jangan tanya apapun." Aku menelan ludah. "Kenapa, Pak?" Ia tidak menjawab. Matanya menatap bara dengan ketakutan yang ia sembunyikan setengah mati. Dari ekspresinya aku baru sadar, Pak Dirjo bukan hanya pelaku pesugihan, ia juga korban dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Api itu tiba-tiba naik setinggi dada, padahal angin tidak bergerak sama sekali. Warna apinya gelap, seperti merah kehitaman. Ada suara lirih, entah dari api, entah bukan, mendesis pelan, seperti sesuatu yang lapar. Pak Dirjo mundur setengah langkah.
Tangannya gemetar. Sudah mulai, gumamnya. Aku hendak mendekat, tapi suara itu datang lagi, lebih tegas, sangat jelas di samping telingaku. Tetap di tempatmu. Jangan biarkan dia mendekatkanmu ke api itu. Aku membeku, seolah ada yang berdiri di sampingku, meski aku tak melihat sosoknya. Rasanya seperti bayangan besar melindungkanku dari belakang. Api semakin liar, bara memercik tinggi, dan di tengah kegelapan itu, aku melihat sesuatu, bayangan hitam besar seperti pundak manusia, tapi bentuknya tidak wajar, melengkung dan memanjang. Pak Dirjo panik, ia mundur lagi, hampir jatuh. Dik, kalau apinya berhenti, kamu lari. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat itu, bara mendadak padam seketika, tanpa suara, tanpa sisa, seolah ada tangan besar yang meremukkan nyala api itu dari atas. Halaman menjadi gelap, lampu kuning di atas tungku berkedip lalu mati. Angin kembali berhembus, dan aku tahu, begitu api itu padam, sesuatu telah keluar. Aku hanya tidak tahu, apakah itu datang untuk Pak Dirjo atau untukku. Begitu lampu di atas tungku mati, halaman belakang warung seketika tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Tidak seperti gelap biasa, gelap ini terasa berat, seolah udara di sekitarku mengental. Aku bisa mendengar napasku sendiri, pelan dan gugup, sementara Pak Dirjo berdiri tak jauh dari tungku, tubuhnya tampak goyah. Dik, jangan bergerak, katanya dengan suara yang hampir pecah. Aku tetap diam, kaki rasanya menempel ke tanah. Di dalam gelap itu, hanya suara desir angin yang kembali muncul, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih rendah nadanya, seperti dengusan panjang dari sesuatu yang sedang bangun. Pak Dirjo perlahan mengangkat tangannya, seakan memberi isyarat kepada sesuatu. Namun sebelum ia berbicara lagi, aku merasakan hembusan dingin di tengkuk. Sangat dingin, sampai membuat kulitku seperti digores es tipis. Naluriku berteriak agar aku tidak menoleh. Lalu, dari arah tungku yang tadi menyala, terdengar suara langkah. Tapi bukan langkah manusia, lebih berat, lebih pelan, seperti sesuatu yang menyeret dirinya keluar dari lubang. Pak Dirjo menunduk dalam-dalam, hampir sujud. Ampun, Mbah, saya sudah menepati semuanya, semua tumbal hewan sudah saya berikan. Langkah itu berhenti, sunyi, namun sunyi itu terasa seperti ada mata yang memperhatikanku. Pak Dirjo melanjutkan, suaranya semakin gemetar. Jangan ambil yang ini, dia belum waktunya, dia masih berguna, biarkan dia dulu. Jantungku serasa berhenti. Jadi benar, aku memang ada dalam daftar tumbal. Bukan sebatas cerita samar seperti yang kudengar dari warga. Tapi sebelum rasa takut itu berubah menjadi panik, suara halus yang dulu menyelamatkanku muncul lagi, kali ini lebih jelas, seperti berdiri tepat di belakang bahuku. Jangan bergerak, dia tidak bisa menyentuhmu selama aku di sini. Hawa hangat mengalir mengelilingiku, kontras dengan dingin pekat di sekitarnya. Rasanya seperti seseorang menempatkan diri di antara aku dan sesuatu yang mendekat dari depan. Entah siapa sosok itu, khodam pendamping atau semacam penjaga, yang jelas, keberadaannya membuat tubuhku tidak runtuh oleh ketakutan. Di depan, kegelapan bergeser pelan. Sesuatu melintas, samar, seperti bayangan besar yang tidak punya bentuk pasti. Tingginya jauh lebih besar dari manusia, tapi tubuhnya tampak mengambang rendah, seolah berat untuk bergerak. Aroma singkong gosong bercampur bau daging hangus menguar pelan. Pak Dirjo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ampun,
Mbah, saya sudah memberikan semua hewan warga, kambing, ayam, semua, tapi untuk manusia, saya belum siap. Suara itu, sebuah gumaman rendah, bukan dari manusia, muncul di antara desis angin. Tak ada kata yang jelas, tapi nadanya seperti menuntut. Seperti lapar, tiba-tiba tanah di sekitar tungku bergetar halus. Batang pisang di sampingku bergoyang tanpa arah angin. Pak Dirjo menangis. Isaknya kecil, tapi sangat terdengar di tengah sunyi itu. Jangan yang ini, Mbah, dialah yang menolong warung ini tetap jalan, tolong beri waktu. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu bergerak cepat arahnya ke Pak Dirjo. Bayangan gelap itu memotong cahaya tipis dari rumah belakang, membuat tubuh Pak Dirjo terhuyung. Dia memekik pendek dan kembali sujud. Aku refleks ingin menolongnya, tapi suara pelindung itu kembali membisik, tajam. Tetap di tempatmu, dia bukan milik mereka. Tapi Dirjo sudah menggadaikan dirinya. Kata-kata itu membuat tubuhku gemetar. Jadi sebenarnya, Pak Dirjo sendiri sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Bayangan besar itu mendekat ke arahnya. Pak Dirjo mengepal tanah, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Tolong, jangan malam ini. Sunyi, tak ada jawaban. Lalu, perlahan, bayangan itu berbalik ke arahku. Aku tidak melihat bentuknya jelas. Hanya wujud besar seperti asap pekat yang berdiri tegak. Seakan-akan mempelajari tubuhku dalam diam. Udara di sekitar dadaku menegang. Namun sebelum ia bergerak lebih dekat, sesuatu terjadi. Angin berputar di sekelilingku, membentuk lingkar kecil. Daun-daun kering terangkat, dan hawa hangat itu berubah menjadi kuat, seperti dinding tak terlihat. Bayangan itu memudar sedikit, seakan dipaksa mundur oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Untuk pertama kalinya, aku mendengar suara geram dari sosok itu, marah, kecewa, atau lapar, aku tidak tahu. Pak Dirjo terkejut, ia menoleh cepat padaku, matanya penuh ketakutan. Dik, apa yang kamu bawa? Kenapa dia tidak bisa menyentuhmu? Aku tidak menjawab, bukan karena tidak mau, tetapi karena aku juga tidak tahu. Yang ku tahu hanya satu, malam itu, sesuatu berada di pihakku. Dan Pak Dirjo, untuk pertama kalinya, tak lagi menjadi orang yang paling berkuasa di warung itu. Setelah kejadian malam itu, Pak Dirjo tidak langsung bicara padaku. Ia hanya berdiri lama di depan tungku yang sudah padam, wajahnya pucat seperti orang yang baru saja melihat ajal. Aku sendiri masih merasakan hawa hangat yang mengelilingi tubuhku, meski perlahan memudar seiring malam makin larut. Kami akhirnya masuk ke dalam dapur. Lampu redup menerangi tembok yang menghitam oleh asap, dan aroma sate gosong masih tertinggal di udara. Pak Dirjo duduk di bangku kayu yang sudah retak-retak, menunduk tanpa suara. Sesekali ia melirikku dengan tatapan yang sulit ku terjemahkan, antara takut, bingung, dan curiga. Aku memecah keheningan. Pak, itu tadi, sebenarnya apa? Pak Dirjo tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah dengan susah payah, lalu mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Kamu seharusnya nggak selamat, katanya pelan. Nada suaranya bukan ancaman, lebih seperti pengakuan yang selama ini ia tahan sendiri. Aku diam, menunggu ia melanjutkan. Sejak aku jalani pesugihan ini, semua hewan yang kuberikan sudah cukup. Tapi bulan ini, penunggunya mulai minta lebih. Dia mulai sebut nama orang. Ia memandangku, menahan suara. Dan salah satunya, ya kamu.
Dadaku terasa sesak mendengarnya. Bukan karena kaget, aku sudah curiga. Tapi karena akhirnya kata itu keluar langsung dari mulutnya. Kenapa saya, Pak? Karena kamu yang paling sering sendirian di dapur, kamu yang paling dekat dengan Tungku, dan kamu, ia berhenti, lalu menarik napas panjang. Kamu yang paling cepat dipercaya pembeli. Penunggunya nggak suka kalau ada orang lain yang disukai pelanggan selain aku. Aku terdiam. Pak Dirjo menatap lantai, suaranya makin lirih. Tapi tadi malam, dia nggak bisa menyentuhmu. Padahal dia sudah siap. Harusnya kamu sudah, ya, hilang. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat. Aku kepingin marah, tapi aku sendiri nggak tahu kenapa kamu dilindungi. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi dalam hati aku sebenarnya tahu, suara itu, sosok hangat itu, bukan hal baru. Sejak kecil, aku sering bermimpi tentang kakek buyutku, seorang lelaki tua yang wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Ibuku pernah bilang keluargaku punya penjaga, tapi aku tidak pernah menganggap serius. Mungkin, inilah yang ia maksud. Pak Dirjo bangkit, berjalan ke rak bambu tempat ia menyimpan bumbu. Dari balik tumpukan plastik, ia mengambil sesuatu, sebuah kantong hitam kecil, lusuh, dan berbau tanah. Kamu tahu ini? Tanyanya. Aku menggeleng. Dia membuka kantong itu sedikit. Di dalamnya ada abu, bercampur dengan serpihan tulang kecil dan potongan kapas yang gosong. Ini sisa dari sesajen hewan yang kubakar. Harusnya, malam ini, yang ada di situ adalah sisa kamu. Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku menahan napas. Tidak tahu harus marah, takut, atau kasihan. Pak, Bapak mau terus begini? Pak Dirjo menatapku lama, sangat lama, seolah-olah pertanyaan itu adalah beban paling besar yang pernah ia dengar. Aku sudah terlalu jauh, Dik, terlalu dalam, katanya akhirnya. Kalau berhenti, bukan cuma aku yang mati. Keluarga bisa ikut, warung ini juga bisa hancur. Ia meremas kantong hitam itu seperti ingin menghancurkannya. Dan yang paling kutakutkan, sekarang dia lapar. Lebih dari sebelumnya, angin malam bertiup masuk dari celah dinding, membuat tirai plastik digerakkan perlahan. Pak Dirjo melanjutkan dengan suara bergetar. Dia akan cari tumbal lain, yang lebih dekat denganku, yang lebih aku sayangi. Aku langsung merinding. Siapa? Pak. Pak Dirjo tidak menjawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu jawabannya. Istrinya, atau anak perempuannya yang masih sekolah. Aku mundur selangkah tanpa sadar. Pak, Bapak harus hentikan ini. Wajahnya langsung berubah. Tidak semudah itu, Dik. Bentaknya, suaranya pecah tapi penuh ketakutan. Kalau aku berhenti, semuanya habis. Dan setelah kejadian tadi malam, dia pasti marah. Tiba-tiba, pintu dapur berderak pelan. Entah karena angin, atau sesuatu dari luar. Pak Dirjo melirik ke pintu dan tubuhnya langsung tegang. Aku harus persiapkan sesajen tambahan. Mungkin dia mau diberi makan lebih dulu sebelum malam Jumat. Mungkin itu bisa menunda. Menunda apa? Pak Dirjo menatapku dengan wajah yang sudah setengah putus asa. Menunda seseorang yang bakal hilang. Jantungku berdegup keras. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar. Pak Dirjo bukan lagi berjuang untuk rezeki. Ia sedang berperang melawan makhluk yang ia beri makan sendiri. Dan perang itu mulai kalah. Di luar dapur, aku mendengar suara langkah ringan, seperti kaki kecil berlari.
bukan langkah manusia, bukan hewan, dan suaranya menjauh ke arah rumah Pak Dirjo. Aku tahu, itu bukan pertanda baik. Sejak suara langkah aneh itu terdengar menuju rumah Pak Dirjo, suasana warung berubah seolah ada yang meraba setiap sudut bangunan. Angin tidak kencang, tapi tirai plastik terus bergerak seakan ada yang berjalan bolak-balik melewatinya. Aku mengikuti Pak Dirjo keluar, menuju halaman kecil yang memisahkan dapur dan rumahnya. Rumah Pak Dirjo tidak besar, terbuat dari dinding bata lama yang dipoles seadanya, dengan beberapa bagian kayu lapuk yang dibiarkan begitu saja. Lampu terasnya temaram, redup seperti hampir kehabisan daya. Pak Dirjo berhenti tepat di bawah lampu itu. Nafasnya pendek, pucatnya tak berubah sejak tadi. "Dik, kamu dengar tadi?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. "Itu bukan suara manusia, Pak." Dia mengangguk lemah. Aku juga tahu. Ia sempat membuka mulut, ingin bicara lagi, tetapi tiba-tiba terdengar suara pintu rumah kayunya bergeser pelan. Padahal kami berdua tidak menyentuhnya. Pak Dirjo sontak memegangi dadanya. "Bu," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Setelah beberapa detik, muncullah sosok istrinya, Bu Wijah, di depan pintu. Rambutnya acak-acakan, setengah mengembang tertiup angin, dan matanya tampak kosong seolah belum sepenuhnya sadar. "Pak, kamu manggil." Suaranya kecil tapi serak, seperti baru bangun dari mimpi buruk. Pak Dirjo bergegas menghampirinya. "Bu, tadi kamu dengar suara apa dari dalam?" Bu Wijah menggeleng lambat, lalu memandangku. "Dari tadi ada yang ketuk-ketuk pintu belakang, kukira kamu, Ri." Degup jantungku langsung naik. Pak Dirjo menatapku cepat, lalu ke istrinya. "Yang ngetuk, bentuknya gimana?" tanya Pak Dirjo dengan suara tercekat. Bu Wijah memijat pelipisnya, mencoba mengingat. "Kayak kaki ayam, tapi berat." Bunyinya, tok, 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 tapi seret. Aku dan Pak Dirjo saling pandang, sama-sama menelan ludah. Bu Wijah melanjutkan tanpa sadar akan bahaya yang ia sebutkan. "Tadi aku sempat lihat bayangannya dari pintu dapur. Tinggi, kayak orang dewasa tapi jalannya aneh. Terus hilang begitu saja." Kaki Pak Dirjo langsung lemas. Ia meraih lengan istrinya, menggenggam kuat-kuat. "Bu, sekarang kamu dan Rara masuk kamar. Jangan keluar, jangan buka jendela, dan jangan respon kalau ada yang panggil nama kalian." "Loh, ada apa sebenarnya, Pak?" "Sudah, masuk saja dulu. Ini bahaya." Nada Pak Dirjo naik, membuat istrinya tersentak. Ia akhirnya menuruti, meski masih bingung. Ketika pintu rumah tertutup, Pak Dirjo menekuk tubuhnya, hampir roboh. "Dia mulai cari tumbal lain," katanya sambil terisak. "Dan seperti yang kutakutkan, keluargaku yang pertama." Aku berdiri di sampingnya, bingung harus bagaimana menenangkan seseorang yang sedang dikejar makhluk gaib pemakan tumbal. "Pak, masih ada cara untuk berhenti." Pak Dirjo menggeleng putus asa. "Tidak ada. Dan sekarang, setelah dia gagal mendapatkan kamu, dia akan cari yang paling dekat denganku." Dan itu adalah suara ketukan terdengar tiba-tiba dari samping rumah. Tok, 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 pelan tapi teratur, seperti seseorang mengetuk kayu menggunakan kuku yang panjang. Kami berdua menoleh bersamaan. Teras sisi rumah tampak gelap. Lampu teras utama tidak cukup menerangi bagian itu, sehingga hanya terlihat siluet samar, sebuah sosok gelap berdiri menempel pada dinding. Tingginya hampir setinggi pintu, tapi bentuk tubuhnya tidak jelas. Ketukannya berhenti,
Lalu ia memanggil, "Wiyao." Suaranya dalam, serak, dan jelas bukan manusia. Aku langsung mundur setapak tanpa sadar. Sementara Pak Dirjo menutup mulutnya agar tidak berteriak. "Jangan dibalas, jangan dengerin dia," bisiknya padaku. Tapi suaranya tak stabil. Sosok itu menggerakkan kepalanya perlahan, seperti sedang mencari siapa yang mendengar. Dari arah rumah, terdengar langkah kecil dari dalam. Seperti seseorang yang mendekati pintu. Pak Dirjo langsung panik. "Bu, jangan buka pintu." Terikan itu memecah suasana. Sosok gelap itu berhenti bergerak. Lalu kepalanya tertarik patah ke arah kami. Tidak wajar, seolah tidak ada tulang. Aku merasakan hawa dingin menusuk tulang. Hawa yang sama seperti malam ketika aku hampir dijadikan tumbal. Sosok itu maju setengah langkah, tapi kemudian berhenti. Seakan ada batas yang tak bisa ia lewati. Lalu aku merasakan sesuatu di belakangku. Hawa hangat, halus, dan suara lirih yang dulu pernah menyelamatkanku. Dia tidak bisa mendekat karena aku di sini. Tapi Dirjo, dirinyalah yang mengundang. Dadaku naik turun, antara takut dan tak percaya. Makhluk itu menatap Pak Dirjo tajam, seakan mengenal tuannya yang mulai goyah. Siluetnya bergerak pelan dari dinding menuju halaman. Bentuk tubuhnya mulai tampak lebih jelas, seperti tubuh besar terbakar gosong dengan bagian-bagian kulit yang menggumpal. Pak Dirjo jatuh ke lutut, matanya berkaca-kaca. "Aku mohon, jangan keluargaku, jangan anakku, ambil aku saja, ambil aku." Makhluk itu tidak menjawab, hanya mengeluarkan suara napas panjang yang berat. Lalu, samar tapi jelas, aku mendengar bisikan dari arah tungku dapur yang gelap. Nama mereka sudah disebut, tidak bisa dibatalkan. Pak Dirjo memukul tanah dengan kedua tangannya, hancur, pasrah, sedangkan aku menatap makhluk itu yang perlahan memudar kembali ke kegelapan. Namun sebelum benar-benar hilang, makhluk itu sempat menoleh kepadaku. Dan aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku membeku. "Setelah keluarga Dirjo, giliran kamu lagi." Makhluk itu lenyap. Tinggal udara dingin dan suara napas Pak Dirjo yang patah-patah. Pagi setelah kejadian itu, warung tetap buka seperti biasa. Pembeli banyak seperti biasanya, seolah tidak ada sesuatu yang mengintai dari balik tungku. Tapi aku bisa melihat jelas di wajah Pak Dirjo, dia tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Matanya merah, gerakannya aneh, dan dia terus menoleh ke arah rumah setiap beberapa menit, seakan menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Dan sesuatu itu benar, memang sedang menghampiri. Istri dan anaknya tidak datang ke warung pagi itu. Biasanya Rara, anaknya yang SMP, muncul untuk membantu menyusun piring. Tapi hari itu rumah sunyi. Pintu tertutup rapat, tirai jendela turun semua, dan tidak ada suara kehidupan dari dalam. Saat jam makan siang, aku memutuskan mengecek keadaan mereka. Pak Dirjo menyusul, tampak gelisah. "Bu, Rara," panggilnya sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mencoba membuka daun pintu, tapi terkunci dari dalam. "Bu, bukain." Aku bilang bukain. Aku mendengar sesuatu dari dalam. Suara kursi diseret, pelan, seolah seseorang berjalan sangat lambat. Baru ketika pintu terbuka sedikit, aku mencium aroma anyir yang langsung menusuk hidung. Bukan bau darah, bukan bau busuk, tapi campuran keduanya yang berputar di udara seperti kabut. Bu Wija berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar seperti habis menahan mimpi buruk berkali-kali.
Pak, suaranya serak. Tadi malam, ada yang manggil nama Rara. Pak Dirjo langsung memeluk istrinya, tapi Bu Wijah mendorongnya panik. Dia bilang jangan dibuka, tapi suaranya kayak kamu, Pak. Persis. Gimana aku nggak buka? Gimana? Sebelum ia melanjutkan, suara dari dalam kamar terdengar. Bu, kami berdua tersentak. Suara Rara, atau sesuatu yang memakai suaranya. Bu, tolong, buka pintunya lagi. Nadanya seperti menangis, tapi tidak ada getaran manusia di dalamnya. Suara itu datar, panjang, dan menggema seakan datang dari tenggorokan yang kosong. Pak Dirjo langsung ingin masuk, tapi aku menahannya. Pak, itu bukan Rara, tapi ia melepaskan tanganku. Anakku nggak mungkin aku tinggalin. Ia menerobos masuk. Aku terpaksa mengikuti untuk berjaga. Kamar Rara berada di ujung lorong. Pintu kayunya tertutup, tapi ada goresan hitam di permukaan, bekas seperti cakaran yang terlalu besar untuk ukuran tangan anak. Dari balik pintu, suara itu memanggil lagi. Pak, Bu, aku takut. Pak Dirjo meneteskan air mata. Rara, sayang, buka pintunya. Buka, nak. Lorong tiba-tiba menjadi lebih dingin. Begitu dingin sampai napas kami terlihat. Aku merasakan bahu kiriku disentuh oleh sesuatu yang hangat, sosok pelindung itu. Dan bisikannya datang lagi, sangat dekat. Bukan manusia yang memanggil. Dirjo sudah menyerahkan namanya. Kamu tidak boleh ikut campur lagi. Aku mencoba membalas dalam hati. Kalau bukan aku yang menahan Pak Dirjo, keluarganya habis. Tapi suara itu menjawab cepat, lebih keras. Dirjo sudah memilih jalannya. Yang harus diselamatkan hanya dirimu. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka sedikit. Cahaya gelap dari dalam menyembur keluar. Ada sesuatu bergerak di dalam gelap itu, tinggi, bengkok, dan kulitnya seperti kayu gosong yang retak. Bukan Rara, dan sosok itu tidak memakai wajah siapapun. Pak Dirjo menjerit, "Ra." Ia menerjang pintu, tapi sebelum aku bisa menariknya kembali, sosok gelap itu menyergapnya cepat, seolah telah menunggu sejak malam sebelumnya. Dua tangan panjang menyambar bahunya, menariknya masuk. Bu Wijah berteriak histeris. Aku mendekat untuk menahan Pak Dirjo, tapi suara pelindung itu menahan langkahku. Jangan masuk, itu bukan urusanmu. Teriakan Pak Dirjo terdengar dari dalam kamar, seperti orang yang dicabut suaranya langsung dari dada. Lalu terdengar bunyi benda berat jatuh, diikuti suara seret, dan kemudian sunyi. Sangat sunyi. Aku dan Bu Wijah hanya bisa berdiri membeku di luar kamar. Pintu bergoyang perlahan, lalu menutup sendiri. Seolah-olah makhluk itu mengunci akhir hidup Pak Dirjo dengan tenang. Bu Wijah jatuh terduduk, menangis keras sambil memanggil nama suaminya. Aku tidak bisa melakukan apapun, hanya berdiri terpaku, bahkan kakiku seperti menolak bergerak. Suara pelindung itu kembali datang kepadaku. Dirjo sudah ditebus dengan tubuhnya sendiri. Tapi namanya masih menempel pada keluarga. Makhluk itu belum puas. Aku menoleh cepat. Maksudmu, masih ada tumbal? Ya, aku ingin menolong keluarga itu, tapi suara itu langsung memotong dengan tegas. Jika kamu ikut, kamu akan ikut tenggelam. Menjauhlah malam ini, meninggallah tempat ini, atau giliranmu benar-benar tiba. Dan begitu saja, suara itu menghilang. Yang tersisa hanya tangisan Bu Wijah, dan suara lembut dari dalam kamar. Bu, Bunda kenapa? Rara di sini, Bu. Tapi kami sama-sama tahu. Itu bukan suara Rara,
Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gemetar, meninggalkan warung yang kini terasa seperti kuburan pertama sebuah kutukan yang akan menelan seluruh keluarga. Warung tetap buka beberapa hari kemudian, tapi tidak lagi dijaga oleh Pak Dirjo. Dan setiap malam, dari kejauhan, aku masih melihat lampu tungku belakangnya menyala sendiri, meski tak ada seorang pun di sana. Orang-orang bilang warung itu makin ramai. Pendapatannya meningkat drastis. Tapi aku tahu apa yang mereka tidak tahu. Setiap piring sate yang ludes, ada satu nama keluarga yang dipanggil di dalam kamar gelap itu. Dan tumbalnya belum selesai. Aku tidak pernah kembali lagi. Aku hanya bisa berdoa agar suara itu tidak memanggil namaku lagi. Karena bisikannya yang terakhir sebelum menghilang masih membekas sampai sekarang. Kamu selamat malam itu, bukan karena dia tidak mau kamu, tapi karena aku belum membiarkan. Dan suatu saat, perlindungan itu bisa saja hilang. Tamat.